Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa merubah pola pikir teman-teman, sudah bisa merasakan nikmatnya kehidupan normal ya, seperti orang-orang normal sebelumnya. Kemudian sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa refreshing, sudah bisa menikmati makanan. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Oke teman-teman yang sudah bergabung dengan channel saya, terima kasih. Yang belum bergabung silahkan gabung dulu dengan cara menghitamkan tombol merahnya gitu kan, subscribe-nya. Kemudian yang mau gabung di Facebook saya mangga, di IG saya juga mangga, yaitu Tupai Rumpun Bambu. Kemudian di blog saya yaitu udah di seundiblogspot.com. Teman-teman yang mau WA mangga di nomor saya. Kemudian yang mau telepon juga mangga. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak mau mencantumkan nomornya di kolom komentar, silakan ke Facebook saya dulu, nanti inbox, silakan langsung saya kasih nomornya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau WA-an, nggak mau teleponan, misalkan pengen di kolom komentar ya silakan. Nanti saya akan jawab langsung kalau saya lagi pegang HP. Ya teman-teman, syukur alhamdulillah ya kali ini saya bersama teman-teman sudah bisa bergabung. Kemudian juga sudah ada beberapa teman-teman yang ya pokoknya teman-teman yang sudah berpartisipasi terhadap saya, entah itu dengan memberi apa saja, itu saya ucapkan terima kasih gitu kan. Kang, memang benar di sini nggak bayar ya silakan, mau bayar mau nggak itu terserah. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih saya, misalkan Kang ini pulsa gitu kan, untuk Akang ya mangga gitu kan. Kemudian yang mau ke ngasih apa ya silakan, tapi saya maaf nggak minta itu gitu kan, nggak pernah meminta imbalan dari teman-teman. Saya hanya sebatas memberikan curhatan, saya hanya memberikan pengalaman saya kepada teman-teman. Mudah-mudahan ya pengalaman ini bisa menjadikan teman-teman itu semangat dan motivasi untuk sembuh. Nah, kita berbicara tentang motivasi. Teman-teman yang sangat saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, ataupun dari Amerika Serikat, dari Taiwan, dari Malaysia, ataupun dari Filipina yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Oke, pokoknya yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, kali ini kita akan berbicara motivasi. Kalau orang memberikan motivasi kan harus semangat ya, berarti saya pun harus semangat, harus menggebu-gebu gitu kan, harus totalitas tanpa batas ya, seperti itu. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan bagaimana cara memotivasi diri sendiri untuk sembuh dari anxiety. Oke, nah teman-teman, pernah nggak teman-teman suatu ketika semangat? Nih kita nih hari ini semangat gitu kan, tanpa ada sensasi. Besok lagi down lagi, drop lagi. Nah ini sebetulnya kuncinya ada di hati kita. Bagaimana kita memotivasi diri kita? Ya, ini versi saya. Jadi ini merupakan versi saya. Ketika itu saya di bulan-bulan pertama saya terkena anxiety itu kan luar biasa ya teman-teman. Oh luar biasa sekali. Saya maunya tiduran, lihat HP, rebahan, lihat TV. Wah itu kan enak ya. Nah ternyata itu semua harus segera disudahi. Bagaimana sih cara kita untuk memotivasi diri kita supaya kita lebih semangat? Saya sendiri, seluruh ruangan rumah saya print kata-kata motivasi. Dari diri saya, dari mentor, dari orang tua, saya print tuh di kamar saya. Ketika saya dari luar masuk ke kamar, ada tulisan-tulisan motivasi. Ayo semangat untuk menuju kesembuhan. Ayo bangkit untuk menuju kesembuhan. Obati lambungnya, obati pikirannya. Nah itu kata-kata motivasi yang saya tulis di kamar saya, di ruang TV saya, kemudian di ruang tamu saya. Itu semua saya tulis, semua ditempelin. Ya, itu memotivasi diri. Sehingga apa? Ketika kita masuk kita semangat lagi untuk sembuh. Kemudian setiap pagi sebelum apa-apa saya bangun pagi saya tarik nafas. Saya sehat. Kemudian berubah dari situ. Jangan sampai terjadi mood swing pada diri kita. Ya, kita semangat lagi menghadapi apa yang namanya setiap hari-hari kita, itu kan. Itu cara motivasi kita. Kemudian kita juga ada tujuan hidup. Itu kan supaya apa? Lebih semangat lagi. Tujuan hidup kita ini apa gitu kan.
Biasanya orang-orang penderita anxiety itu tujuan hidupnya berkurang atau hilang. Nah, dari sini kita harus ada tujuan hidup kita itu apa. Kita harus kedepankan. Kemudian kita juga harus punya, selain daripada tujuan hidup gitu kan, kita juga harus bisa bergaul sama teman-teman. Ya, jangan menceritakan tentang keluhan kita, tapi kita menceritakannya begini teman-teman, kebalikannya. Misalkan ada orang yang ngomong sama kita, kemarin katanya kamu sakit. Enggak, gitu kan. Kok sekarang kamu kurus? Enggak, biasa aja. Nah, itu untuk memompa semangat kita, untuk memotivasi kita. Jangan bentar-bentar ini gitu kan. Enak amat rebahan lagi. Enak amat nih lihat HP sambil tiduran berjam-jam, nggak ada yang dilakukan apapun selain daripada itu gitu kan. Kemudian bentar-bentar, aduh kok gini gitu kan. Orang janganlah. Jadi kita harus memotivasi diri kita. Ya, saya pun dulu gitu teman-teman. Dulu begitu, gitu kan. Saya memotivasi diri saya minta semangat dari keluarga saya pun menatap kehidupan itu dengan realita, bukan dengan pikiran dan kehampaan. Ya, jadi saya menatap kehidupan itu realita. Oh, ini kehidupan saya, ini kehidupan nyata saya. Apa yang saya perbuat seperti ini? Kalau misalkan saya masih berdiam diri, kalau misalkan saya masih tertidur pulas, kemudian saya masih megang HP, saya ngelihat keluhan orang lain, mau sampai kapan kita seperti ini? Harus bisa merubah gitu kan. Harus bisa merubah diri kita, terutama adalah merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah semangat kita, merubah gaya hidup kita, itu betul-betul kita rubah. Gitu kan, yang tadinya kita tidak semangat, yang tadinya kita lemas, lelah, ngos-ngosan, kelayangan, ayo kita keluar gitu kan. Kita pompa semangat kita, gitu kan. Kita bangkitkan motivasi kita supaya kita itu keluar dari zona seperti ini. Ya, anxiety kan istilahnya ngelonin kita ya teman-teman. Dia ngelonin kita. Ya, ditiup-tiupin, ayo gitu kan, gini aja, ayo dengan sensasi aja. Yang justru makin enak nanti anxiety-nya sama kita. Ya, kita motivasi diri kita dengan cara apa ya? Yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita membuat, nih saya nih ya, membuat status WA itu setiap hari saya ingin hancurkan anxiety, saya ingin babat anxiety, saya ingin tumbangkan anxiety. Ayo setiap hari saya bikin status seperti itu di WA saya. Ya, anxiety hanyalah sebuah permainan pikiran yang akan membawa kita lebih ke dalam jurang yang dalam. Nah, seperti itu. Jadi saya membuat motivasi itu sengaja untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, kemudian kita juga bisa juga melakukan sesuatu hal yang memang berbeda daripada yang sebelumnya. Ya, supaya apa? Mungkin kita akan terbawa semangatnya gitu kan. Misalkan teman-teman yang tadinya mungkin masih melakukan hal itu aja, misalkan ya di rumah aja, kemudian coba sekali-kali teman-teman cari kegiatan yang lebih memacu sedikit motivasi. Saya sendiri misalkan kalau saya sih game ya gitu kan, kemudian main bola, kemudian keluar rumah, jalan-jalan sama teman. Nah, itu merupakan hal-hal yang dilakukan oleh saya. Nah, semakin anxiety-nya berkurang, mungkin asam lambung juga kita tidak berproduksi lebih. Seperti itu teman-teman. Nah, itu merupakan cara memompa dan motivasi diri saya supaya saya itu terbebas dari hal yang seperti ini. Ya, jadi itu saja saran saya kepada teman-teman, bangkit. Ya, seperti itu. Keluar dari zona nyaman seperti ini, keluar dari segala sesuatu ini, kemudian ayo kita semangat diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan perlu teman-teman perlu kepada saya, silakan. Saya akan kasih semangat buat teman-teman. Jangan kendor untuk mengalahkan ini semua. Salam sembuh dari saya, Lady Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.